Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para hadirin, para ulama, bil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Al-Mukarram Sayyid Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab, matta'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Luqman Hakim Zainuddin, Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Marjan Marbun, Al-Habib Ridha Aidid, dan para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dengan iringan doa semoga hadirnya, duduknya kita bersama ulama-ulama kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa semoga tidaklah terlepas dari tempat ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan, mari kita simak, pasang kuping kita, pasang telinga kita, pasang hati kita, kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. فعليه فليتفضل مشكور. صلوا على النبي محمد. حضرة هجي مهاجر بن أبي عباس بن عباس بن محمود، هجر رهيئة بنت موسى، هجر مهيا بنت موسى، صفية أفندي بن مراجع، هجي شيخ سيف الدين بن هجي عبد الرحيم، هاجة خيرية بنت هجي عبد الرحيم، محمد يوسف بن عمر مرواني، أنمد غشم برحمة مغفرة، ويوسف من جنة بنت عمر، وإذا قبل روضة من الجنة، ويجي من عذاب يعني عذاب إتوى الجنة، نوصل إلى ضرر أولادها ضرر معين لا يمكن أن أخرجها جريمة الشفاء مما رضينا أمر المسلمين، خصوصا الأستاذ هجي عبد الرحيم بن هجي زكريا بنت هجي الزبيدة بنت هجي المهيئة لما طاعت فيهم شفاء عاجل، ويصبي أن الله رب الناس شفاء 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 أجمعين بتربة أولادنا بذيقة بعضنا يشفى من بيضنا بإذن من عذابنا يكون صداء وقلنا أنا وصلنا من مكان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، دائم الإفضال عظيم النوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmahnya, inayah dan hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, dengan taufik Allah lah kita bisa duduk di majelis yang penuh barakah ini, majelis Sirrul Ilm. Wa sallallahu ta'ala ni haqiq al-ism ala al-musamma. Sirrul Ilm, rahasia daripada ilmu, keberkahan daripada ilmu. Tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan barakat min barakatil ilm, barakatil ulama, di waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, dan kita membaca suatu yang sangatlah mulia, menyebutkan nama-nama orang yang mulia. Kata ikhwan, sekarang kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang mulia sebagaimana dikatakan
di antara sebaik-baiknya ayyamud dunya, min khairi ayyamid dunya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam sumpahnya wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Berkata Sayyidina Ibn Abbas, yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat baginda Nabi SAW bersabda bahwasanya puasa di hari yang 10 itu, maksudnya 9 pertama, dan bagaikan puasa setahun, dan menghidupkan malamnya bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pahala kita menghidupkan malam Lailatul Qadar kita bisa dapatkan dengan menghidupkan 10-10-nya, bukan cuma satu aja, 10-10-nya mulia semua. Setiap malamnya itu seperti malam Lailatul Qadar. Wahakata ikhwan. Dan banyak juga di antara ulama yang berpendapat bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada hari-hari yang lain pun itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keutamaannya luar biasa sekali ikhwan. Nah, berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kenapa? Ada apa gerangan kok bisa 10 hari itu lebih mulia daripada yang lain? Beliau berkata, karena terkumpulnya segala jenis ibadah di hari yang 10 itu. Kalau kita lihat salat, ada salatnya mau yang wajib, mau yang sunnah, ada salat Id di situ. Kalau mau lihat puasa juga disunahkan puasa. Kalau mau lihat sedekah, ada juga yang berbentuk udhiyah nantinya kan, hewan kurban. Dan juga ada di sini ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lain, yaitu adalah ibadah haji. Haji ada di situ, umroh ada di situ, puasa ada, sholat yang seperti zakat adalah sedekah, adalah udhiyah juga ada di situ. Karena terhimpunnya amal-amal itu, maka jadilah ia menjadi hari-hari terbaik dalam hari-hari dunia. Kata ikhwan. Karena Imam Abu Bakar bin Ali Masyhur berkata dalam firman Allah Taala, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah mereka terhadap hari-harinya Allah. Beliau berkata, apa itu hari-harinya Allah? Adalah masyair wa sya'air, hari-hari yang istimewa. Wahakala. Ada syiar, mengagungkan hari-hari itu termasuk taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. "Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Wahakala. Dengan kita mengagungkan hari-hari mulia itu, justru itu menjadi tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, di pagi hari ini memang waktu yang penuh barakah ya. Waktu selepas subuh sampai terbit matahari, barang siapa yang subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampailah terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya bagaikan haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Rawahu Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Wahakala ikhwan. Bisa kita setiap hari dapat pahala haji umrah, nggak perlu ngantri. Kalau haji yang ke sono ngantri sekian tahun lamanya. Tapi bisa pahala haji umroh itu engkau bisa dapatkan setiap hari dengan subuh berjamaah. Habis itu jangan kabur dulu. Subuh berjamaah, habis itu duduk berzikir. Berzikir, baca hadrah, begitu, ngaji, dengar majelis ta'lim sampai terbitnya matahari, salat di 2 rakaat. Salat apa itu namanya? Salat isyraq. Bisa digabung dengan duha? Bisa, silahkan. Duha sekalian, isyraq sekalian. Pahalanya udah kayak pahala haji dan umroh ikhwan, luar biasa. Dan kau bisa dapatkan itu setiap hari, yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Wahakala. Juga disebutkan sebaik-baiknya masa dalam satu hari adalah masa ini, masa antara subuh sampai terbitnya matahari. Naam, kan yaqul ba'd salihin, masa yang paling mirip dengan masa-masa surga. Walaupun di surga itu nggak bisa kita kiaskan, nggak bisa kita bayangkan. Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi kalau mau dilihat yang masa nuansa yang paling mirip dengan nuansa surga adalah nuansa ketenangan yang ada pada pagi hari setelah subuh sampai terbitnya matahari. Nah, itulah nuansa yang paling mirip dengan nuansa surga. Wah, kata ikhwan. Maka gunakanlah nuansa itu dengan amal yang bisa memasukkan kita ke surga. Wahakala. Dululah di taman-taman surga, di majelis ilmu, di majelis zikir. Idza maraqtum bi riyadil jannah farta'u. Apa itu riyadil jannah? Majalisul zikir. Atau fi riwayah majalisul ilm. Wahakala ikhwan. Dan Masya Allah, di hari Selasa ini pagi-pagi dibaca hadrah basaudan. Nah ini subhanallah ikhwan, di antara adahnya orang yang di sana membaca hadrah basaudan emang di hari Selasa ya.
Ada yang membaca di pagi hari, ada yang membaca di sore hari. Memang khusus itu dibaca di hari Selasa, di hadratul gaumil luyus wa wa'duha yaumus thuluth bihan tafat 'anal maghus min hin na'ti ghasilin. Memang ketika ditulisnya hadrah ini diperuntukkan untuk dibaca hari Selasa. Inilah di hadratul gaumil luyus. Ini adalah hadrah orang-orang yang para pemimpin selayaknya singa menjadi pemimpin hutan. Inilah hadrahnya para wali-wali yang memimpin umat, gaumil luyus wa wa'duha yaumus thuluth. Dan memang dibacakannya hadrah ini di hari thuluth, hari Selasa. Bihan tafat 'anal maghus. Dan memang diperuntukkan hadrah ini untuk apa? Untuk menolak bala. Dalam riwayat dikatakan, walaupun sanadnya dhaif, dikatakan Allah Ta'ala menurunkan bala, ya, bala setahun Allah Ta'ala turunkan di bulan Safar, di hari apa namanya itu, Rabu. Rabu apa namanya kalau bahasa tadi? Wakasan, Rabu Wakasan. Dalam riwayat, nah, itu bala untuk setahun pun Allah Ta'ala turunkan ke sama dunia di hari itu. Kemudian Allah Ta'ala bagi-bagikan bala yang mau diturunkan setiap minggu, per minggunya Allah Ta'ala turunkan di hari Selasa. Nah, makanya hari Selasa itu, tapi nggak perlu kita takut, nggak perlu untuk tafaul atau tasya'um. Nah, la adwa wala tiyarata wala safar wala hamata wala safar. Bagi Nabi SAW bersabda, jangan takut dengan safar. Nggak ada tiarah, nggak ada hamah, wahakata. Tapi kaum salaf salihin senantiasa mereka bertafaul khair, menolak bala dengan apa? Bukan dengan nggak keluar rumah, mendep di rumah takut, nggak, justru menolak bala dengan berzikir, menolak bala dengan menyebut nama-nama kaum salihin. Ini adalah maslak yang benar dalam menolak bala, wahakata. Naam, wahakata. Dibacakan Yasin dulu pertama kalinya kan, habis itu doa-doa, habis itu baru bertawasul dengan kaum solihin. Dan memang luar biasa ikhwan, paling ampuh menolak bala dengan bertawasul dengan kaum solihin. Wahakata. Kaum solihin selagi mereka ada, maka Allah Ta'ala jauhkan bala. Naam, walau lahu bainal anami ladukdikat jibalan wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau kagak ada kaum solihin di antara kita, oh sudah, Allah Ta'ala hancurin mereka yang berdosa itu. Dukdikat jibalun wa ardun, ditumburkan gunung-gunung dan dibalikkan bumi karena banyaknya maksiat. Tapi karena ada sebagian kaum solih di antara mereka, Allah Ta'ala tahan bala itu. Nah, ini syahidnya kita bisa lihat di Al-Quran. Allah Ta'ala nyatakan ketika hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, dan tersisa di Mekah itu orang-orang kafir, tapi ada sebagian orang mukmin di situ. Kalau bukan karena orang mukmin itu, maka sungguh aku akan azab mereka, orang kafir yang di Mekah itu. Naam. Lau tazayyalu la'azzabna alladziina kafaru. Lau tazayyalu, kalau seandainya mereka orang-orang mukmin yang tertindas di Mekah itu, mereka keluar dari Mekah, menghindar dari Mekah, maka sungguh aku akan tumpahkan azab kepada mereka orang-orang yang kafir. Tapi selagi mereka ada orang-orang mukmin, walaupun seakan-akan mereka itu lemah, tertindas, justru mereka yang kuat. Justru mereka lah yang menolak bala. Begitulah ikhwan. Dengan kita menyebut nama-nama kaum salihin, semoga tertolak bala dari kita ikhwan, zahir dan batin, bala dunia dan bala akhirat. Dan juga harapan kita semoga dengan menyebut-nyebut nama mereka, kita dikenal oleh mereka. Hadza ajib. Ini keutamaannya kaum salihin itu, kita kalau menyebut nama mereka, bukan engkau yang kenal mereka, justru mereka yang mengenalmu. Wahakala. Kalau mereka yang mengenalmu, udah deh, gampang semua kehidupan. Hakala ikhwan. Dan kedekatan dengan kaum salihin perihal yang luar biasa. Bayangkan antum, bayangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk dekat dengan kaum salihin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ayo senantiasa bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Allah enggak bilang kunu shadiqin, jadilah engkau orang yang shadiqin. Tapi kagak, Allah bilang ma'a. Walaupun engkau bukanlah orang yang shadiqin, tapi paling tidak engkau dekat dengan mereka, ikhwan. Berkata ahli mufassirin, memang karena cara yang paling ampuh untuk menjadi orang yang soleh adalah dekat dengan mereka orang yang soleh. Wah, kata. Kalau orang ngaku dia orang yang soleh, berarti nggak soleh dia. Dia mengaku dirinya nggak soleh, tapi dia dekat dengan orang-orang yang soleh, dia berbaik sangka pada mereka orang yang soleh, dan dia deketin. Nah, ini beneran orang yang soleh ini, yang menganggap dirinya tidak soleh.
dan senantiasa berusaha mendekati orang-orang yang soleh. Nah, inilah orang yang soleh. Wah, kata ikhwan. Antum bayangkan bagaimana anjingnya Ashabul Kahf. Anjingnya Ashabul Kahf. Dalam bahasa Arab, kalb. Anjing itu. Kalimat kalb artinya anjing. Tapi kalau seandainya engkau menyebutkan kalimat ini disandarkan kepada mereka Ashabul Kahf, Ashabul Kahfi, maka engkau dapat pahala. Kenapa? Karena nama si anjing ini disebutkan di Al-Quran. Wa kalbuhum. Wa kalbuhum. Kalau seandainya engkau sebutkan kalb biasa, nggak dapat pahala. Tapi karena engkau menyandarkan kalb itu kepada hum, kepada mereka, karena idhafah, mudhaf ilaih. Karena disandarkan kalb ini kepada kaum solehin, maka tercantumlah di Al-Quran dan engkau dapat pahala dengan menyebut wa kalbuhum. Berapa huruf tuh? 5 huruf. Kalbuhum. Dapat satu hurufnya 10 hasanah, 10 kebaikan. Dapat 50 kebaikan. Karena engkau menyebut kalimat kalb. Kalimat kalb ini kalau jadi bahan celaan, jadi bahan cacian. Tapi karena engkau menyandarkannya ke kaum solehin, justru dapat pahala engkau dengan menyebutnya itu. Wa kalbuhum. Bukan cuma itu aja. Hebat si kalb ini. Sampai-sampai Allah Ta'ala bukan cuma menyebutkannya saja, Allah mensifatkan, menceritakan bagaimana geraknya, bagaimana keadaannya ketika dia menjaga para Ashabul Kahf. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka, kata Allah Ta'ala, anjing mereka. Ini karena disandarkan anjing ini ke mereka, dan anjing mereka membentangkan lengannya bil wasid, di hamparan goa, gitu. Pahala itu Allah Ta'ala ceritakan bagaimana bentuk si anjing itu, ikhwan. Padahal dikatakan dalam sejarah itu, padahal Ashabul Kahfi ini sudah ngusir anjing ini. Takut ntar ketahuan, takutnya anjing itu menggonggong, akhirnya buat perhatian, akhirnya orang masuk situ, ketahuan dia, ntar diusir, tetap aja tuh si anjing balik lagi, diusir balik lagi. Berkata Hayy Umar ketika mentafsirkan ini, karena si anjing tahu mereka ini orang mulia, akhirnya anjing itu mau dengan mereka bukan cuma di dunia dan akhirat. Wah, makanya dalam riwayat dikatakan nanti si anjing ini bakal masuk surga. Bahkan kalau seandainya kita lihat baca di beberapa kitab kaum solehin, itu kan anjing ada namanya ya. Namanya apa? Gitmir. Sampai-sampai dikatakan kalau engkau tulis nama anjing itu Gitmir, itu engkau letakkan di atas pintu rumahmu, itu menjadi penjaga, dijaga dari maling, dijaga dari kebakaran, dijaga dari musibah, karena ditulisnya nama si anjing ini. Padahal anjing dalam mazhab Syafi'i ini hewan yang najis, ya kan ya? Tapi apa? Karena si anjing itu disandarkan kepada para kaum solehin, wa kalbuhum, jadilah dia orang yang mulia. Baca namanya kita dapat pahala, namanya dicantumkan jadi hirz, kemuliaan. Itulah kemuliaan kaum solehin yang luar biasa, ya kawan. Yang kita baca juga di sini nama-nama orang yang mulia semua, dan pengarangnya juga orang yang mulia. Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Basaudan, seorang masyayikh yang luar biasa. Kalau dari segi nasabnya, beliau ini kembali ke Sayyidina Migdad bin Al-Aswad Al-Kindi, dari Bani Kindah. Bani Kindah itu termasuk kabilah Arab yang sudah lama adanya. Nah, kalau kita lihat di ilmu al-adab, sastra Arab, kita sering akan ketemu dengan Imru al-Qais Al-Kindi. Satu kabilah Kindah itu. Kindah kabilah besar. Di antaranya Migdad bin Aswad Al-Kindi dan Sayyidina Abdullah bin Ahmad Basaudan daripada zuriyah, daripada sahabat ini. Migdad bin Aswad Al-Kindi. Kalimat Basaudan, dan memang kabilah Basaudan itu dikatakan karena ada datuk dari beliau itu namanya Umar. Itu tadinya tinggalnya bukan di Dawaan. Nih, kalau yang pernah ke Hadramut mungkin tahu ya, Dawaan. Dawaan itu nama lembah ya, bukan nama madu. Ada madu Dawaan. Karena madu itu berasal dari lembah, akhirnya dinamakan madu Dawaan. Nama-nama lembah itu, lembah Dawaan. Banyak kota-kota di situ. Banyak wali-walinya itu, Dawaan itu. Nah, dulu Syekh Umar ini tinggalnya di Ghail. Namanya Ghail Sudan. Ghail Sudan di mana? Ghail Sudan di area Sah. Kalau yang pernah ke Hadramut, ada tuh namanya tempat Sah. Di Sah itu ada beberapa kota, di antaranya Ghail Sudan. Syekh Umar ini dari situ. Ghail Sudan di dekat Sah itu.
Pas beliau mendengar ada seorang ulama tenar di Dawaan sana yang bernama Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Ini guru dan rekan dan murid Faqih Mugaddam. Pas beliau dengar keberadaan Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, akhirnya beliau hijrah dari Ghailsah menuju ke Dawaan, pindah demi mencari ilmu, demi dekat ulama. Ini kalau zaman sekarang, orang kalau pindah kota biasanya karena kerjaan. Ada tugas di sana, pindah dia tuh. Tapi jarang sekali pindah seanak bininya, pindah rumah, jual rumahnya di sana, beli rumah yang baru cuma karena dekat dengan seorang soleh. Jarang itu, ikhwan. Dulu banyak orang yang dari Jakarta pindah ke Bogor karena pengen dekat dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Banyak dulu, zaman dulu. Dan banyak juga orang yang dari jauh-jauh pindah ke Kuitang karena pengen dekat dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Zaman dulu banyak kayak gitu. Sekarang jarang kita dengar kayak gitu. Pindah untuk karena dekat dengan kaum salihin. Sampai segitunya, ikhwan. Nah, Syekh Umar ini akhirnya pindah ke Dawaan, pengen dekat dengan Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Nah, ketika beliau tinggal di Dawaan, orang-orang mengenalnya ini orang yang dari Ghail Saudan. Dijulukilah akhirnya Ba itu Aba, Asmaul Khamsah ya. Ba Saudan, sahib Saudan, sahib kota Ghail Saudan. Dari situ lengkap dia tuh, Ba Saudan menjadi lagapnya dan menjadi gabilahnya sampai zuriyahnya. Dan memang Masya Allah zuriyah silsilah Ba Saudan banyak ulamanya, ikhwan. Yang paling menonjol Syekh Abdullah bin Ahmad Ba Saudan ini luar biasa. Seorang yang muhib li ahlul bait, benar-benar tafani, fana beliau dalam mahabbah ahlul bait. Guru-guru beliau pun menyaksikan itu. Naam, di antara guru-guru beliau Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ya kan? Beliau sebutkan tuh bi syaikhina al-hulahili man halafi jalajili Umar riyatul amili arbal al-bar dufbil kamilin. Wah, kata. Itu yang barang-barang. Dan memang usul asal muasal hadrah Ba Saudan ini tadinya itu hadrah gurunya. Makanya kalau di sana masih ada dikatakan kalau ketika dawaannya ini bukan hadrah Ba Saudan katanya, ini hadrah Al-Bar. Karena asal muasal hadrah ini gurunya yang nulis, Umar bin Abdurrahman Al-Bar, tapi disempurnakan oleh muridnya dan dinisbatkan ke Syekh Abdullah bin Ahmad Ba Saudan ini kayak hadrah Ba Saudan. Kalau di sana keluarga Al-Bar marah tuh kalau kita bilang hadrah Ba Saudan. Enggak, ini hadrah Al-Bar bukan hadrah Ba Saudan. Benar semua ya. Itu mau bilang hadrah Ba Saudan oke, atau hadrah Al-Bar juga oke. Wah, kata ikhwan. Umar bin Abdurrahman Al-Bar itu siapa? Ada gurunya beliau nih, Sahibul Jalajil. Jalajil nama kota karena beliau wafat di situ. Wafat pas mau haji. Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman. Kalau yang pertama itu Umar bin Abdurrahman, ini muridnya Imam Haddad. Wah, kata. Beliau ini ikhwan, Syekh Abdullah bin Ahmad Ba Saudan, Masya Allah, alim, allamah, ilmu yang sangatlah luas. Beliau, anak-anak beliau juga, Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Saudan, Abu Bakar bin Abdullah bin Ahmad Ba Saudan, semua ulama itu menjadi rujukan wa mufti, salah satu abadilah sab'ah yang ada di Hadramut pada masa-masa itu. Dan ada tempat khalwatnya, masih ada peninggalannya sekarang. Beliau punya cucu perempuan, dinikahkan dengan seorang sadah dari bangsa Al-Jailani, Umar bin Abdul Hadi Al-Jailani. Itu yang menjadi kakeknya daripada Mufti Syafi'i di Mekah, Umar bin Hamid Jailani. Syekhuna Habib Abdullah bin Hamid Jailani. Wah, kata ikhwan. Dalam cerita, walaupun ini agak kontroversial ceritanya ya, kita lihat Syekh Abdullah Ba Saudan ini diceritakan memang beliau ini cinta mati dengan Ahlul Bait, cinta luar biasa sama Ahlul Bait. Beliau bisa tahu kalau mencium itu kecium baunya Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait masuk ke kamar beliau, langsung beliau berdiri dengan otomatis. Nah, perihal yang kayak gini juga terjadi ke beberapa kaum solehin. Waktu itu ada seorang masyayikh di kota Ghail Bawazir gitu. Kalau seandainya ada seorang Ahlul Bait masuk ke kamarnya, dia berdiri langsung, otomatis, spontan. Nah, tahu-tahu ketika masuk Syekh Abdullah bin Ahmad Ba Saudan ini, dia otomatis berdiri juga, tapi setengah berdirinya. Kan ajib, aku nggak pernah berdiri otomatis kecuali kalau seandainya yang masuk Ahlul Bait. Sedangkan engkau Ba Saudan bukan Ahlul Bait, tapi kok kenapa aku berdiri tapi setengah berdirinya? Berkatalah Syekh Abdullah Ba Saudan ini, iya, karena aku pernah bertemu dengan Imam Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr, dan aku berkata kepada beliau, ya Habib, engkau adalah qutbuz zaman fi hadzal waqt. Maka dengan
kemuliaan magammu, katakanlah kepadaku sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi, Salman minna ahlul bait. Salman ini, Salman Al-Farisi, ma'ruf kan, orang Persia ya. Itu kan dipertengkarkan antara kaum muhajirin sama kaum ansor. Orang muhajirin bilang Salman minna, Salman ini sama kayak kami, orang yang hijrah dari luar ke Madinah. Kami dari Mekah, dia dari Persia, jadi dia muhajirin. Orang ansor bilang kagak, Salman itu orang ansor. Loh kenapa? Karena kalian ketika datang dari Mekah ke Madinah, dia sudah di Madinah menyambut kalian juga. Jadi ansor ini yang menyambut orang muhajirin ketika datang ke Madinah. Salman ansor. Itu sampai teriak-teriakan sahabat. Enggak, Salman itu muhajirin. Kagak, Salman ansor. Sampai akhirnya keributan itu sampai terdengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Keluar baginda dari rumahnya dan lihat ada apa, kok pada ribut. Ini Rasulullah, ini Salman nih, gimana statusnya? Dia ini apa, muhajirin atau ansor? Dibilang muhajirin, dia muhajirin. Dibilang ansor, dia juga ansor dia, karena menyambut orang muhajirin. Maka Nabi SAW membuat suatu keputusan yang luar biasa. Salman bukannya muhajir dan bukannya ansor. Lalu apa dia? Salman adalah keluargaku, kata Nabi SAW. Salman la muhajir wala ansor. Salman minna ahlul bait. Salman adalah keluarga kami, masuk dalam kategori keluarga kami. Salman minna ahlul bait. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan pas ketemu dengan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr berkata, ya Habib, engkau sekarang qutbuz zaman dan engkau bisa mengatakan itu, katakanlah itu untukku, kata beliau. Masukkanlah aku dalam golongan kalian, para ahlul bait. Oh, kata Habib Hasan, oh ada syekh kabir, ini perihal yang besar ini. Walaupun beliau sahibul waqt di zamannya, ada perihal yang besar Syekh Abdullah. Tapi labas. Dan beliau tahu betul Syekh Abdullah Basaudan itu bagaimana. Tapi labas. Kalau seandainya aku bisa mengatakannya, sungguh aku akan kata kau kepadamu, wahai Abdullah, anta minna ahlul bait. Engkau dari golongan kami para ahlul bait. Nah, katanya karena itulah ketika beliau masuk kepada salah satu masyayikh di Ghail Bawazir, Syekh ini ketika Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan masuk berdiri tapi setengah berdirinya. Wahakala li'annahu minhum. Nabi Muhammad Allah. Tapi nah ini dia yang cinta itu diuji pastinya, Ikhwan. Kalau ketika aku cinta sama Rasulullah, diuji sama Rasulullah. Ketika aku cinta sama ahlul bait, diuji sama mereka biasanya. Nanti benar nggak cinta atau cuma ngomong aja? Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini pernah diuji dengan ujian yang luar biasa beratnya, Ikhwan. Pernah dalam cerita, walaupun ceritanya nggak kontroversial ya. Pernah Syekh Abdullah Basaudan, sudah tua beliau ini. Beliau memang panjang umur. Umurnya 88 tahun waktu beliau wafat itu. Nah, jadi setelah beliau sudah tua nih, sudah tua dan menjadi rujukan utama di Hadramut dalam perihal ilmu fikih terutamanya. Beliau kan syekhnya Abdullah bin Umar bin Yahya dan sezaman dengan Abdullah bin Hasan bin Thahir. Masya Allah. Orang-orang kalau kembali ke perihal fatwa ya kepada beliau di Hadramut itu. Nah, dan rumah beliau itu terbuka untuk tamu-tamu terus. Suatu malam ada seorang dari ahlul bait datang tengah malam, ngetok pintu rumah Syekh Abdullah Basaudan. Tanam. Beliau udah turun dan beliau bukain. Itu rumahnya masih ada sekarang. Kita sempat ziarah ke rumah beliau gitu, Pak. Masih ada rumahnya dan kamarnya masih ada, semua ajib. Sekarang dipegang oleh cucu beliau, Syekh Abdullah bin Hamid Jailani. Nah, jadi Syekh Abdullah Basaudan pas bukain pintu, oh tahu beliau, oh ahlan wa sahlan, Habib Fulan. Nah, dibukainlah pintunya. Seorang yang ahlul bait yang masuk ke rumah beliau itu bukan dibilang orang soleh, bukan. Orang berilmu, bukan. Orang awam. Bahkan bisa dikatakan orang yang nggak kenal dengan ulama. Apalagi menghormati mereka. Karena emang dia orang luar. Pas dia tanya-tanya di kota situ, kata Khuraibah namanya. Kalau orang ke kota kalian ini, kemana singgahnya? Semua orang nunjukin, oh iya singgah, nginep gitu, Syekh Abdullah Basaudan. Ya akhirnya si Habib ini, si Ahlul Bait ini ngetok pintu rumah Syekh Abdullah Basaudan. Wah nggak tahu siapa Syekh Abdullah Basaudan ini. Dikiranya orang biasa, padahal ulama besar. Besar banget ya, kawan. Diketoklah pintu Syekh Abdullah Basaudan. Dibukai sama beliau. Ahlan wa sahlan. Silahkan masuk. Beliau sendiri yang ngasih jamuan ke seorang sadah itu. Tenang. Wah, ini hadar rijal.
yang nggak tahu menahu siapa Syekh Abdullah Basaudan. Dia bilang, Syekh, minta maaf Syekh, anak capek. Bisa nggak ente pijitin nih? Bisa nggak ente apa? Pijitin. Minta dipijitin. Sama siapa? Sama Syekh Abdullah Basaudan. Oh siap Beb, saya pijitin. Dibawain lah apa namanya minyak, dipijitin beliau. Habis itu dia bilang, Syekh, ente ada ini nggak shisha? Tahu shisha antum? Shisha tuh kayak rokokan gitu, rokok Arab yang rorok gitu. Atau shisha maklum. Ini seorang sadar yang nge-shisha dia. Syekh, ente punya shisha? Nggak punya, Bib. Coba cari. Iya siap, saya cariin. Dia nggak tahu nih, Syekh Abdullah Basaudan, Mufti Hadramut. Apa yang terjadi tengah malam, ikhwan? Syekh Abdullah Basaudan keluar dari rumahnya, ngapain? Ngetokin pintu rumah-rumah orang yang pernah nge-shisha. Padahal pendapat beliau dalam perihal shisha itu agak keras. Iya, pendapat beliau tentang perihal shisha itu keras beliau. Bukannya makruh lagi, lebih dari makruh. Tenang. Orang pada bingung tuh, Syekh Abdullah Basaudan tengah malam ngetokin pintu kita, minta shisha. Ngapain? Katanya bukan buat aneh, ada tamu di rumah. Yaudah, dikasihlah shisha itu. Beliau sendiri yang bawa shisha itu, ikhwan. Dan ngasih ke ini, ke fulan ini. Subhanallah. Allah Ta'ala. Ya khair, dipijitin sambil nge-shisha. Bukan cuma itu. Wallah ada gilil adab sawah. Kurang ajar sawah ini. Pemuda yang enggak tahu menahu ini, Allah yahfad. Apa dia bilang? Syekh, sambil nge-shisha dipijitin sama Syekh Abdullah. Syuf, bukan cuma aneh aja yang capek. Apa? Aneh punya keledai. Dia kan naik keledai itu. Juga capek. Pijitin dia juga. Minta dipijitin keledainya. Siap. Marhaba. Syekh Abdullah Basaudan tengah malam bawa minyak. Ngapain? Pijitin keledai. Dipijitin tuh keledai. Luar biasa, ikhwan. Orang pada bingung. Ini Syekh Abdullah Basaudan. Begitu, ikhwan. Sampai dilihat yang tamu itu tidur, regu, dia sudah, Syekh Abdullah siapin. Sudah, kamar ditutup. Akhir. Oh, Syekh Abdullah juga akhirnya balik ke kamarnya. Soalnya deh. Ujian yang besar nggak itu, ikhwan? Bayangkan kalau itu terjadi sama antum gimana? Wah, luar biasa ujiannya. Tapi terbukti ini benar-benar Syekh Abdullah Basaudan yang benar-benar cinta sama Ahlul Bait. Tahu apa yang terjadi, ikhwan? Yang terjadi pada malam itu akhirnya Syekh Abdullah Basaudan mimpi Rasulullah SAW. Kata Nabi Rasulullah SAW. Dan dalam cerita itu Nabi SAW senang sama Syekh Abdullah Basaudan. Terima kasih engkau telah memuliakan anak cucuku. Sebagai balasannya, silahkan apa minta yang kau mau aku akan kabulkan. Hal ajib, ikhwan. Nangis beliau, nangis. Akhirnya dalam cerita itu beliau minta, ya Rasulullah aku minta dua. Satu, kebersamaan denganmu nanti di surga. Satu, itu perihal surga nanti. Tapi sekarang anda juga mau satu. Dan aku ingin aroma yang harum daripada minyak wangi Rasulullah SAW. Aku mau cium sekarang minyak wangi Nabi itu. Siap, marhaba. Kalau dunia, itulah permintaanku di dunia. Pengen cium wanginya Rasulullah. Kalau di akhirat, pengen sama Nabi SAW di surga sana. Apa yang terjadi, ikhwan? Ketika Syekh Abdullah Basaudan bangun, langsung beliau menyium wangi yang luar biasa wanginya. Sampai nangis beliau menyium wangi itu. Tamam. Itu yang pertama sudah kabul. Tinggal yang kedua insya Allah di akhirat. Pas pagi-paginya, ikhwan, langsung Syekh Abdullah Basaudan ini bangun habis subuhan, ngetok pintu yang kamar tamunya itu, yang ada seorang Ahlul Bait di situ. Langsung dengan nangisnya Syekh Abdullah Basaudan cium-cium ini tamu yang Allah yahfad ini. Soalnya dicium-ciumnya, terima kasih banyak. Kenapa Syekh? Ada apaan? Terima kasih banyak, Dip. Kenapa? Berkat antum tinggal di sini, khidmat aneh sama antum, aneh dapat kemuliaan yang luar biasa semalam. Ada apaan nanti semalam? Diceritain sama Syekh Abdullah Basaudan. Apa yang terjadi, ikhwan? Akhirnya yang pemuda itu nangis juga dan taubat akhirnya, dan bilang kayak gini, wahai Syekh Abdullah, aneh nggak mau keluar dari rumah ente kecuali aku sudah mendapatkan apa yang kau dapatkan juga seperti itu. Akhirnya apa? Jadilah dia murid daripada Syekh Abdullah Basaudan, menimba ilmu, ngaji dengan Syekh Abdullah Basaudan dan beradab, belajar adab akhirnya dia.
nggak mau keluar dari rumah ente kecuali sudah bisa kayak ente juga. Ngaji dari awal sampai masya Allah akhirnya menjadi salah satu murid Syekh Abdullah Basaudan. Jadi nggak heran kalau memang beliau dapat magam yang tinggi itu ujiannya juga besar ya kawan. La ilaha illallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa hada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala yudhifna min barakatih, yudhifna bihi fi afiyah tamah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita husnul dzan kepada kaum salihin dan senantiasa bisa menyebut mereka dan bersama mereka dunia, di barzakh dan akhirat. Rabbana la yadfa'na al-bala wal waba al-zahira wal batinah yukhallina an kulli syai'in wa yuhallina bi kulli zain wa yaj'alna qurratal 'ain li sayyidil kaunain wal aslaf zain bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.